Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istitoah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersifat apatis. Mereka beranggapan bahwa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jaham bin Abi Sufyan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhami, Gailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Pada masa Bani Abbasiyah, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wal Muta'alim dan kitab Al-Fiqhul Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, dan kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Syafi'i. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri dari ilmu hukum syariat, yaitu Al-Fiqhul Ilmi, yang sebelumnya masih termasuk dalam Al-Fiqhul Akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Wathiq, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi khalifah kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu, muncullah Abu Hasan al-Ash'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Ash'ari. Adapun paham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dapat tersebar luas karena beliau
mempunyai murid-murid yang mampu mengembangkan pemikiran gurunya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari adalah Abu Bakar al-Baqilani, Abu Ishaq, Imamul Haramain al-Juwaini, dan Imam al-Ghazali. Pada masa Bani Abbasiyah juga, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil naqli atau nas dengan pendekatan akal menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam.